Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rio yang beranggotakan saya Yasmin Syafia, saya Cahaya Kusuma Dewi, saya Syafaira Kamila, saya Naila Zikra. Hari ini kita akan marah-marah sih. Siti. Halo Caca, aku mau nanya dong. Boleh. Aduh, Caca, pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Iman kepada malaikat itu hanya perlu dengan mempercayainya dan percaya bahwa adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, kita cari tahu yuk apa itu malaikat. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicicipi oleh manusia. Malaikat tidak memerlukan apapun yang berbentuk fisik atau jasmani. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ayat penjelasan tentang malaikat. Berbunyi Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulaika ajnihatim masna wasulasa wa ru'ba yazidu fil khalqi man yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk merengus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kamu udah ngerti belum? Udah, makasih ya Caca. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, Kamila, sifat-sifat malaikat Allah beserta dalilnya kamu tahu enggak? Aku pengen tahu dong. Oh ya, aku tahu Pak. Nah, sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi kan kamu tahu ya kalau misalnya malaikat itu selalu berhambakan diri kepada Allah dan patuh akan segala perintahnya. Al-Quran juga menjelaskan bahwa malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, dan tidak pernah menentang perintah Allah. Di sini juga ditulis dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhazar rahmanu waladan subhana bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun. Artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, Maha Suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Ayat itu juga menjelaskan bahwa malaikat memiliki sifat-sifat antara lain sifat mulia karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Tawadu karena tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, taat sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan perintahnya. Kamu ngerti kan? Ngerti, makasih Kamila. Iya. selain sifat-sifat malaikat, kan kita udah tahu nih sifat-sifat malaikat itu apa aja. Sekarang nama-nama malaikat sama dalilnya itu apa aja sih? Nama-nama malaikat dan dalilnya. Oke, sebelumnya jumlah malaikat kan sangat banyak ya, nggak bisa kita hitung. Terus sesama mereka juga punya perbedaan sama tingkatan-tingkatan. Tapi malaikat yang wajib kita ketahui kan ada 10. Kalian tahu nggak? Tahu. Ayo kita sama-sama. Ayo. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya, malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu ya, dan dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril juga pernah berwujud seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan terkadang dengan wujudnya yang asli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat An-Najm ayat 45 sampai ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa
yang artinya tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki. Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala pada di akhir zaman. Allah berfirman pada surah Yasin ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Malaikat Israel diberi tugas untuk mencabut nyawa, dan malaikat Raqib untuk mencatat amal buruk manusia selama di dunia. Malaikat Atid ditugaskan untuk mencatat amal baik manusia selama di dunia. Malaikat Atid ditugaskan untuk mencatat amal buruk selama manusia hidup di dunia. Dan malaikat Munkar dan Nakir diberi tugas untuk menemani manusia di alam kubur. Malaikat Malik diberi tugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan diberi tugas untuk menjaga pintu surga. Yang ada dalilnya di surah Az-Zumar ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadakhuluha khalidin. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Oke, sekian. Gimana Yasmin? Gimana yang lain? Apakah sudah cukup terjawab? Sudah. Oke. Sekarang aku mau nanya dong, ada nggak sih makhluk gaib selain malaikat beserta dalilnya? Ada dong. Salah satunya adalah jin. Jin adalah salah satu makhluk gaib yang dikaruniai akal, memiliki wujud dan diciptakan dari api. Dalilnya ialah Quran surat Al-Hijr ayat 27 yang berbunyi Wajanna khalaqnahu min qablu min naris samum, yang artinya, dan aku ciptakan api sebelum Adam dan dari api yang sangat panas. Yang kedua ada iblis atau setan. Seperti halnya dengan jin, iblis juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Iblis adalah bangsa jin yang mendurhakai Allah. Di antara sebab tidak mau tunduk dan durhakanya iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ialah Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iza amaratuk qala ana khairum man khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, begitu Caca, udah tahu kan? Oh udah, makasih ya. Iya. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kamila. Apalagi? Jawab dong. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat itu apa sih? Nah, emangnya kamu nggak tahu? Enggak, karena teman kami sama iblis. Sama jin. Kamu tahu nggak? Enggak. Kamu masa nggak tahu? Enggak, makanya kita nanya ya. Iya, makanya nanya karena nggak tahu. Ya udah, aku jawab ya. Iman itu kan terdiri dari 3 unsur. Terus yaitu kemantapan hati, ucapan, dan perbuatan. Iman kepada malaikat pun perlu dibuktikan loh dengan perbuatan nyata setiap hari, antara lain meneladani sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap meneladani ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama, senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya. Kedua, bersikap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan, misalnya membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir.
Dan terakhir, bersikap hati-hati dalam hidup ini, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malaikat tidak melakukan maksiat kepadanya. Udah, kalian udah ngerti kan? Udah, makasih ya Mila. Oke, Iya. makasih juga semuanya. Oke, sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.